Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Arif Prayoga, Muhammad Ifkar, saya sendiri Awaludin dan Alam Triwangsa akan menjelaskan tentang perbandingan sistem peradilan pidana di beberapa negara. Perbedaan sistem peradilan pidana Indonesia dan Belanda. Perbedaan antara sistem peradilan pidana Indonesia dan Belanda dalam pembahasan ini dilihat dari kriteria kewenangan lembaga penegak hukumnya dan proses dalam sistem peradilan pidananya. Walaupun memiliki lembaga penegak hukum yang sama, namun dalam wewenangnya memiliki perbedaan yang cukup besar, termasuk di dalamnya adalah dalam proses sistem peradilan pidananya. Selanjutnya, perbedaan kepolisian Indonesia dan Belanda. Kepolisian Indonesia dibagi ke dalam 33 regional, sesuai dengan provinsi atau polda. Kemudian masing-masing regional dibagi lagi ke dalam satuan kabupaten atau kota, yaitu polres. Dan masing-masing polres dibagi lagi ke dalam satuan kecamatan, yaitu polsek. Kepolisian di Belanda dibagi ke dalam 25 regional atau satu polisi nasional, dengan berbagai macam divisi pembantu. Pembagian wilayah tersebut tergantung banyak faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat kejahatan, dan kepadatan gedung. Tiap-tiap regional dibagi lagi ke dalam beberapa wilayah dan divisi. Letak perbedaan mendasar kepolisian Indonesia dan Belanda. Yang pertama, struktural organisasi kepolisian Indonesia langsung di bawah komando Presiden, dan Belanda berada di bawah komando Kementerian Hubungan Internal dan Kementerian Kehakiman. Yang kedua, fungsi utama dalam sistem peradilan pidananya. Kepolisian Indonesia berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, sementara Belanda penyelidikan dan penyidikan dijadikan satu kewenangan atau tidak dipisah. Yang ketiga, sistem koordinasi dalam peradilan. Kepolisian Indonesia bekerja sama dengan kejaksaan dan kehakiman, sementara Belanda di bawah perintah kejaksaan. Perbedaan kejaksaan Indonesia dan Belanda. Kejaksaan Indonesia dibagi ke dalam 33 regional atau sesuai dengan provinsi atau kejati. Kemudian masing-masing regional dibagi lagi ke dalam satuan kabupaten atau kota yang biasa disebut kejari. Kejaksaan di Belanda dibagi kejaksaan wilayah berjumlah 19 sesuai dengan jumlah pengadilan wilayah atau district court. Kejaksaan tingkat banding berjumlah 5 sesuai dengan pengadilan tingkat banding, di mana masing-masing kejaksaan tingkat banding membawahi 3-4 kejaksaan wilayah. Letak perbedaan mendasar kejaksaan Indonesia dan Belanda. Yang pertama, struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia bersifat non-departemen dan langsung di bawah komando Presiden, sementara Kejaksaan Belanda berada di bawah komando Kementerian Kehakiman. Letak perbedaan yang kedua, yaitu dari fungsi dan kewenangannya. Kejaksaan Indonesia berwenang untuk melakukan penuntutan, penyidikan untuk kasus tindak pidana tertentu, dan pelaksana eksekusi. Dan Kejaksaan Belanda memiliki kewenangan melakukan penyidikan atau sebagai supervisor penyidikan. Kemudian penuntutan perkara dan pelaksana eksekusi. Perbedaan pengadilan Indonesia dan Belanda. Di Indonesia, struktur pengadilan tertinggi berada di Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung merupakan muara dari semua perkara, baik perkara yang diperiksa oleh peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan agama. Seperti halnya kejaksaan, pengadilan di Indonesia juga dibagi ke dalam 33 regional atau sesuai dengan provinsi atau pengadilan tinggi. Kemudian masing-masing regional dibagi lagi ke dalam satuan kabupaten atau kota, yaitu pengadilan negeri. Di Belanda terdiri dari 19 pengadilan wilayah, 5 pengadilan banding, dan 1 Mahkamah Agung. Selain itu, Belanda juga mengenal satu bagian dari lembaga peradilan, yaitu pengadilan khusus atau special tribunal, yang memiliki yurisdiksi khusus berkaitan dengan hukum administrasi. Letak perbedaan mendasar pengadilan Indonesia dan Belanda. Yang pertama, dari tingkatan strata pengadilannya, di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Sementara Belanda, Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Magistrate. Yang kedua, struktur organisasinya di Pengadilan Indonesia di bawah komando dan pengawasan Mahkamah Agung, dan Pengadilan Belanda berada di bawah komando dan pengawasan Kementerian Kehakiman. Sistem peradilan pidana Inggris. Sampai akhir 1986, prosedur penuntut bagi perkara-perkara ringan di Inggris dilakukan oleh polisi sendiri, sedangkan
Perkara yang sedikit berat dilakukan oleh pengacara yang disebut solicitor, dan perkara-perkara yang berat disidangkan di pengadilan tinggi atau tingkat banding, dan penuntut umum pengacara yang disebut barrister. Namun, sejak tahun 1986 yang menentukan apakah perkara yang disidik polisi dapat diajukan ke pengadilan atau tidak adalah jaksa yang bergabung dalam Crown Procedural Service. Dan di Inggris terdapat 30 kejaksaan atau CPS yang terdiri dari Crown Procedur, Senior Crown Procedur, Assistant Prosedur, atau biasa disebut dengan di Indonesia setingkat dengan Kepala Kejaksaan Negeri. Selanjutnya, sumber hukum dalam sistem peradilan pidana Inggris. Yang pertama ada custom. Custom ini merupakan sumber hukum tertua, tumbuh dan berkembang dari kejaksaan suku Anglo-Saxon pada abad pertengahan yang melahirkan common law, sehingga sistem hukum di Inggris disebut juga sistem Anglo-Saxon. Yang kedua, legislation atau statutes berupa undang-undang yang dibuat melalui parlemen. Yang ketiga, ada case law atau jagat made law, hukum kebiasaan yang berkembang di masyarakat melalui putusan hakim yang kemudian diikuti oleh hakim berikut melahirkan asas precedent. Selanjutnya ada sistem common law di Inggris, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat atau custom yang dikembangkan berdasarkan putusan pengadilan, mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena berlaku asas stare decisis atau asas banding for of precedent. Asas ini mewajibkan hakim untuk mengikuti putusan hakim yang ada sebelumnya. Bagian hakim harus diikuti dan mengikat adalah bagian pertimbangan hukum yang disebut sebagai ratio decidendi adalah, sedangkan hal selebihnya yang disebut obiter dicta tidak mengikat. Tugas penegak hukum dalam sistem peradilan di Inggris. Dalam sistem peradilan Inggris, benar salahnya terdakwa ditentukan oleh juri yang direkrut dari masyarakat biasa. Tugas hakim hanya memastikan persidangan berjalan sesuai prosedur dan menjatuhkan hukuman sesuai hukum. Oleh karena itu, tugas jaksa dan pengacara dalam persidangan adalah meyakinkan juri bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Berbeda dengan sistem sipil law yang dianut di Indonesia sebagai kelanjutan dari sistem hukum yang dianut di Belanda, maka tugas hakim di pengadilan lebih berat karena selain harus menentukan benar salahnya terdakwa juga menetapkan hukumannya. Selanjutnya, pergeseran sistem akusator menjadi sistem inkuisitor dalam hukum acara pidana Inggris. Pada tahun 1994 telah terjadi pergeseran sistem akusator menjadi sistem inkuisitor dalam hukum acara pidana Inggris. Hal ini dilatar belakangi karena polisi di Inggris kesulitan untuk mengungkap atau menyelesaikan berbagai kasus yang menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat, terutama terorisme, karena tersangka berlindung di balik kekebalan hukum yang diberikan oleh undang-undang, antara lain hak untuk diam atau juga bisa disebut dengan right to remain silent. Perubahan tersebut dilihat dari konteks keberadaan sistem hukum yang ada di dunia, atau juga bisa disebut dengan sipil law dan common law. Ternyata saat ini bukan saatnya lagi memperdebatkan secara tajam perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasan yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.